Halo, berjumpa kembali dengan saya Usman di Asah Mimpi Channel. Nah, kali ini kita akan membahas soal verbal analytics dan saya bisa jamin soal verbal analytics ini pasti masuk. Ya, pasti masuk. Hanya persoalannya adalah bentuknya yang cukup bervariatif. Nah, untuk melihat uh, sejauh mana bentuk soal verbal analytics, nah kita akan bahas di soal ini. Namun sebelum itu saya sampaikan uh, jikalau teman-teman ingin membahas, menjawab terlebih dahulu soalnya, silakan di pause video ini. Nah, untuk video-video lain yang sudah saya bahas, silakan teman-teman buka di playlist. Di situ sudah ada beberapa video soal TIU seperti figural, aritmetika sosial, deret, aritmetika dan geometri, statistika dan sebagainya ya. Jadi silakan teman-teman tonton. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan soalnya. Ya, kita mulai dari soal nomor 1. Oke, untuk soal ini kita membaca dulu pertanyaannya. Ya, kita membaca dulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah maskapai yang dipilih oleh Pak Ali dengan 2 penerbangan tersebut. Sekarang kita kembali ke sini. Pak Ali menghemat biaya perjalanan dari kota A ke kota Oke. Berarti dia cari yang paling murah. Rute perjalanan tersebut harus dilakukan dengan 2 kali penerbangan dari A ke B, kemudian B ke C. Kita tulis dari A ke B, kemudian di sini dari B menuju C. Sekarang kita selanjutnya. Tarif maskapai burung, oke, maskapai burung kita tuliskan saja sebagai B. BU, burung. Dari kota A ke kota B lebih mahal daripada maskapai rusa, berarti kata lebih mahal kita simbol seperti ini ya, ini lebih mahal. Kalau sebaliknya cara membacanya rusa lebih murah daripada burung gitu. Maskapai rusa lebih murah daripada maskapai burung. Kalau dari kanan maskapai burung lebih murah daripada maskapai rusa gitu. Kemudian tetapi tidak melebihi tarif maskapai ular, berarti maskapai burung tarifnya tidak melebihi. Berarti kalau tidak melebihi sudah pasti maskapai ular itu lebih mahal gitu ya. Kemudian tarif maskapai ular dari kota B ke C kurang dari tarif maskapai burung. Berarti maskapai burung itu lebih mahal daripada maskapai ular gitu. Tetapi sama dengan tarif maskapai rusa. Jadi dia bilang mana tadi nih? Tarif maskapai ular dari kota B ke C kurang dari tarif maskapai burung tetapi sama dengan maskapai rusa. Berarti ular sama dengan rusa di sini. Nah, sekarang karena dicari yang paling murah berarti di sini yang sudah pasti adalah rusa. Gitu. Rusa kan ada rusa berarti ini sudah salah, ini sudah salah, ini sudah salah. Berarti antara rusa dan ular dan rusa dan burung. Berarti sudah pasti rusa atau ular. Di sini rusa, maka di sini rusa atau ular. Yang ada opsinya rusa dan ular. Jadi jawabannya adalah Charlie. Gitu. Ya, soal berikutnya. Sama kita baca dulu soalnya. Gelar pegawai teladan sebaiknya diberikan kepada siapa? Oke, disuruh cari pegawai teladan. Kita lihat. Untuk bisa terpilih menjadi pegawai teladan di sebuah pabrik, seorang karyawan harus pertama rajin bekerja, berprestasi, dan sudah kerja minimal 5 tahun. Sekarang kita cek. Pak Harun adalah satpam. Oke, ia baru bekerja 3 tahun, berarti Pak Harun dicoret. Tidak mungkin. Tahun lalu ia berhasil seperti tahun lalu. Oke, kita pokoknya terserah, yang pasti kurang dari 3 tahun. Tidak mungkin. Dewi adalah staf usaha yang sering pergi berbelanja pada saat jam kerja. Pergi berbelanja pada saat jam kerja berarti Dewi juga di skip karena tidak rajin, ya kan? Walaupun dia sudah bekerja selama 7 tahun. Kemudian Pak Yanto bekerja di bagian produksi selama 6 tahun. Sering izin karena merasa kurang sehat. Sering izin, berarti Pak Yanto juga saya coret. Sementara ini bekerja di bagian pemasaran. Penjualannya melebihi target, berprestasi kan. Kemudian rajin telah bekerja selama 5 tahun.
Berarti kemungkinannya si Dewi, Yeni ya, si Yeni. Sekarang kita lihat dulu Endang. Endang sangat rajin masuk kerja. Ia karyawan tata usaha. Telah bekerja selama 4 tahun. Berarti Endang juga mungkin. Maka jawabannya mungkin adalah delta. Ya, jadi teknik menjawab soal verbal analysis salah satunya juga adalah mengeliminir atau mengeliminasi opsi berdasarkan informasi yang ada di soal. Ya, nanti kita akan menggunakan 2 metode itu ya. Next, soal berikutnya nomor 3. Oke. Urutan dari yang paling cermat, berarti yang paling cermat Ali lebih cermat daripada Budi. Oke, saya kasih tanda gini. Ali lebih cermat daripada Budi, ya. Tetapi lebih ceroboh daripada Denny, berarti Denny sedikit lebih baik ya, karena dia ini lebih ceroboh daripada Denny. Mardi lebih cermat daripada Denny, berarti si Mardi lebih cermat daripada. Maka kesimpulannya urutan yang paling cermat adalah Mardi, Denny. Mardi, Denny, Ali, Budi. Mardi, Denny, Ali, Budi. Maka jawabannya adalah alfa. Ya. Jadi boleh juga kita susun kayak gini. Jadi cara menyusunnya boleh susun ke bawah. Tadi saya bilang Ali lebih cermat daripada Budi, gitu. Tetapi Ali lebih ceroboh daripada Denny, gitu. Kemudian Mardi lebih cermat daripada Denny. Jadi kayak gini. Kalau horizontal kita pakai tanda lebih besar atau lebih kecil, gitu ya. Next, soal berikutnya. Oke. Siapakah yang tidak membeli? Oke, ini tidak membeli sarung ya. Kita cek. Kata kuncinya adalah yang tidak membeli. Amri membeli baju dan sarung. Oke, membeli baju dan sarung. Ada beli baju dan sarung. Amri dicoret, tidak mungkin. Kemudian Dodo hanya membeli sarung baru. Oke, Dodo tidak mungkin. Dodo, oke, tidak ada Dodo di sini. Harun hanya membeli sama dengan Indra. Oke, Harun sama dengan Indra. Kita cek sebentar Indra bagaimana ini Harun. Agung membeli celana sarung. Oke, ada sarung juga. Berarti Agung tidak mungkin. Kemudian sedangkan Indra hanya membeli sama persis dengan Amri. Indra sama persis dengan Amri. Sementara Amri membeli sarung. Berarti Indra tidak mungkin. Harun juga tidak mungkin. Agung membeli celana. Agung tadi yang dicoret ya seharusnya ya. Maka kesimpulannya apa? Tidak ada. Karena semua membeli sarung. Next, soal berikutnya. Oke, ini apa nih? Oke, oh ini tim ya. Kita lihat. 3 tim pendaki gunung harus dibentuk dengan masing-masing tim. Oke, 3. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Setiap tim terdiri atas 3 orang. Oke, ada 3 orang. Sekarang kita cek. A harus berada satu tim dengan D. Oke, A, anggaplah di sini A harus satu tim dengan D. Berarti A dengan D harus berpasangan. Kita cek, ini AD berpasangan, ini terpisah berarti salah. Kemudian ini juga terpisah berarti salah. Ini oke. Ini sekarang sudah, berarti B dan C salah. Kemudian kita cek berikutnya. B tidak boleh satu tim dengan G. Oke, kita pisahkan di sini B kemudian G. Oke, kita cek ada. Oke, terpisah semua ya. B dan G. Sekarang next berikutnya. B tidak boleh satu tim dengan G atau C. Berarti anggaplah bisa C di sini. G dan C bisa ya. G dan C boleh. Karena B tidak boleh dengan C. Berarti kita cek. Ini oke, pisah. Ini juga terpisah. Kemudian oke, mana lagi nih? Terpisah semua B dengan C. Sekarang kita next berikutnya. C tidak boleh dipisahkan dengan I, berarti CI. Gitu. C tidak. E dan H harus berada satu tim. Gitu. Sedangkan F harus dipisahkan dengan A. Berarti F-nya di sini. Kemudian G-nya kita bawa di sebelah. Ini G-nya. Karena F harus dipisahkan dengan A. Gitu. Berarti jawabannya adalah ini sudah pasti EHB. Tadi ya EHB karena E dan H tidak boleh berpisah dengan
B. Maka soal yang ini sudah salah, kemudian yang ini sama EHB, kemudian CIF ADG. Jawabannya adalah error ya. Jadi sekali lagi soal tipe seperti ini boleh mengeliminir atau kita bentuk dulu kelompoknya ini berdasarkan informasi baru kemudian dicocokkan jawabannya. Atau dikomunikasikan langsung keduanya sekaligus. Kalau beruntung kita bisa langsung dapat jawabannya ketika proses mengeliminir atau mengeliminasi opsi-opsi yang ada. Ya. Next soal berikutnya. Oke, di sini ada perempatan jalan yang saling tegak lurus. Oke, ada perempatan jalan saling tegak lurus. Ini dengan apa? Jalan manakah yang menuju ke Semarang? Oke, disuruh pilih jalan ke Semarang. Salah satu jalan itu menuju kota Semarang. Jika saya menghadap ke arah utara, oke, anggaplah ini utara, kemudian selatan, kemudian barat, timur. Kalau dia menghadap ke sana, maka ini jalan yang ke kiri dan belakang saya adalah menuju ke tempat jalan lain. Berarti sudah tidak mungkin, oke, ini ke kirinya, yang ini ke selatannya. Di belakang kan? Maka barat dan selatan tidak mungkin ke arah Semarang karena dia bilang ke arah yang lain. Kemudian ini jalan yang menuju ke tempat lain, jalan yang tepat di hadapan saya menuju ke Laut Jawa. Berarti ini Laut Jawa. Jalan manakah yang menuju ke Semarang? Jawabannya ke arah utara. Karena kalau sebelum menuju ke Laut Jawa pasti ke Semarang. Menurut saya, kalau saya salah misalnya silakan dikonfirmasi di kolom komen ya, karena ini terkait geografi yang harus tahu jalan, tapi tidak mungkin soal ini masuk. Next soal berikutnya. Oke, satu-satunya pasangan diplomat yang harus menggunakan penerjemah. Oke. PQRST adalah diplomat ya. Sekarang kita cek. P hanya dapat berbicara bahasa Inggris dan Jerman. Oke, kita tulis dulu di sini Inggris kemudian Jerman. Ini adalah P bisa. Kemudian Q hanya berbicara dalam bahasa Prancis, Jepang, dan Cina. Prancis, Jepang, dan Cina. Ini Q. Ya. Kemudian R hanya dapat berbicara dalam bahasa Jerman. R bahasa Jerman. Mana lagi? R hanya dapat berbicara bahasa Jerman. S hanya dapat berbicara dalam bahasa Inggris, Jepang, Cina. Inggris, Jepang, Cina. Ya. Dari sini sebenarnya sudah bisa kita PR ini salah. QR belum ada QR. RT belum ada. QS ini sudah salah. Ada QS. PT oke belum. Sekarang kita lihat berikutnya. Si T belum ini. T hanya dapat berbicara Prancis dan Jerman. T itu Prancis dan Jerman. Maka QT itu salah. Oh, tidak ada QT. Ya. QR sudah pasti QR. Ya. RT ada. Jawabannya Bravo. QR kan? Tidak ada di sini satu. QR itu dia butuh penerjemah karena keduanya tidak memiliki kemampuan bahasa yang sama. Jadi untuk soal seperti ini juga kalau saya lebih mudah untuk dituliskan dulu karena susah untuk langsung mengeliminir ya. Next soal berikutnya nomor 8. Apa ini? Manakah film terbaik berdasarkan Piala Citra? Berdasarkan Piala Citra. Berarti kita lihat Piala Citra terbanyak ya. Oke, pencuri yang baik hati memperoleh 4 buah piala citra. Pencuri, kita singkat saja, pencuri yang baik hati. Ini 4 piala citra. Kemudian, film Duku Terpaut di Atas Awan ditonton sebanyak orang. Oke, tetapi mendapat piala citra 2 kali lebih banyak. 2 lebih banyak, kalau 2 lebih banyak, film Rinduku Terpaut di Awan. Ini 2 lebih banyak berarti 6. 4 tambah 2. Ya. Berarti PYBH ini pencuri yang baik hati sudah salah kan. Kemudian ada lagi. Oke, mana lagi selanjutnya?
Film tersanjung merupakan film yang laris di bioskop. Tidak disebutkan berapa piala citranya. Film kisah klasik mendapatkan 5 piala citra. Kisah klasik, oke, salah. Kemudian Bundaku Tersayang tidak disebutkan berapa jumlah piala citranya. Ya, berarti yang paling banyak adalah Rinduku Terpaut di Atas Awan. Jawabannya adalah alfa. Oke. Next, soal berikutnya. Jalan manakah ayam pulang ke rumah? Oke, jalan ayah. Kita lihat. Ketika ayah pulang, dari kios penjahit. Oke, dia pulang dari kios penjahit. Berarti sepatunya berlumpur dan topinya banyak kena tepung. Oke, ada lumpur. Kemudian ada tepung. Oke, topinya banyak kena tepung, kemudian lumpur. Kemudian ada penjahit, karena dia dari penjahit kan. Sekarang kita lihat informasinya. Oke, Kampung Ipin, Lapangan Badak, Taman Muda, dan Jalan Sumbing. Nanti kita singkat-singkat saja. Dia tidak mempunyai cukup waktu untuk mengunjungi lebih dari satu. Oke, di jalan-jalan sama, sekali tidak ada lumpur. Kecuali di jalan yang aspalnya dibongkar untuk diperbaiki. Kampung Ipin didiami oleh penjahit. Berarti dia pasti dari Kampung Ipin. Kemudian Kampung Ipin, penjahit. Demikian pula Jalan Sumbing dan Taman Muda. Berarti ada Jalan Sumbing sama Taman Muda. Berarti penjahit banyak. Yang ada perusahaan roti adalah Jalan Sumbing. Berarti pasti ada tepungnya. Jalan Sumbing. Kemudian Lapangan Badak juga. Dan Kampung Ipin. Ya, berarti Jalan Sumbing, Kampung Ipin. Lapangan Badak sudah kita tidak coret karena tidak ada penjahitnya di Lapangan Badak, tidak mungkin dia ke sini. Kemudian saya tahu bahwa jalanan di Kampung Ipin tidak sedang diperbaiki. Kalau tidak sedang diperbaiki berarti mana tadi saya bilang? Lapangan Badak oke. Jadi tidak ada lumpur kecuali jalan yang aspalnya dibongkar. Berarti kalau aspalnya rusak pasti ada lumpurnya. Berarti sini adalah aspal rusak. Berarti tidak mungkin Kampung Ipin karena tidak ada di sini Kampung Ipin. Karena dia bilang saya tahu bahwa jalan Kampung Ipin tidak sedang diperbaiki. Berarti tidak. Kampung Ipin sudah tidak mungkin. Kampung Ipin tidak mungkin. Lapangan Badak tidak mungkin. Berarti antara Taman Muda sama Jalan Sumbing. Oke, Jalan Sumbing tidak ada penjahit, berarti Jalan Sumbing juga salah. Tidak ada, ada nih Jalan Sumbing, sorry. Jalan Sumbing ada. Taman Muda yang salah. Taman Muda ini tidak ada tepung, di sini tidak ada Taman Muda, berarti tidak mungkin, ya. Berarti yang mungkin adalah Jalan Sumbing. Karena dia bilang tetapi mungkin sekali ada perbaikan jalan di tempat-tempat lain. Maka kemungkinan Jalan Sumbing jawabannya. Ya, jawabannya adalah bravo. Oke. Next soal berikutnya nomor 10. Oke, ditanyakan polis asuransi manakah yang memenuhi kriteria Ibu Dina? Dia bilang oke, paling murah ya. Sekarang kita cek. Oke, harga polis asuransi bahagia. Polis asuransi bahagia. Oke, kita tulis ini asuransi bahagia. Cukup murah. Tetapi preminya harus dibayar per bulan. Ya, lebih mahal dari asuransi Asal Slamet, lebih mahal. Berarti kita tulis kayak gini. Asal Slamet lebih mahal. Kemudian tetapi lebih murah dibandingkan dengan asuransi Seger. Berarti asuransi Seger ini lebih murah, lebih mahal sedikit dibanding dengan bahagia. Jadi meski lebih mahal, lebih murah dibanding asuransi Seger Waras. Premi yang harus dibayar untuk asuransi Ayam Tentrem tiap bulannya lebih murah dibanding dengan asuransi Asal Slamet. Asal Slamet di sini berarti dia lebih Asal Slamet ini lebih mahal sedikit dibandingkan dengan mana tadi nih?
Tapi lebih murah di asal timbang apes, maka yang paling murah adalah asal seger waras ini sudah tidak mungkin. Mana ini salah, bahagia juga sudah salah, kemudian timbang apes, ayam tentrem, mana deh, asuransi ayam tentrem tiap bulannya lebih murah dibandingkan asuransi asal selamat. Oke, ayam tentrem ya, ayam tentrem, kita balik ayam tentrem, kita coret dulu ini. Asal selamat lebih murah daripada ayam tentrem, maka asal selamat juga kita coret. Kemudian tapi masih kalah lebih murah dari asuransi timbang apes, berarti timbang apes masih lebih murah ya, berarti jawabannya adalah timbang apes gitu ya. Jadi itu pembahasan soal untuk verbal analytics. Semoga teman-teman bisa mengikuti dan mempelajari ya. Sekali lagi untuk pembahasan video lainnya silakan buka di playlist. Di playlist sudah ada daftar video pembahasan soal TIU untuk materi-materi yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal lainnya.